Jadi Mas Eko melakukan penindasan. menginternalisasikan semua yang Mas Eko rasakan, lalu diwujudkan dalam Ya, objek atau gambar atau ikon yang iya. Mas Eko munculkan itu ya. Visual dan kadang-kadang memang simbol. Kalaupun kadang-kadang ada teks untuk membantu pola pikir saya, kadang saya taruh teksnya misalnya. Ya. Mata yang menatap, Mata yang ada menatap, telinga merem, yang terbungkam, kosong, terus tangan yang mencapit. Tangan yang mencapit, korupsi masih ada di kita, dan kita adalah monster atau sesuatu yang tampak mungkin mengerikan. Sebagai manusia ya kita ini memang nggak bisa lepas dari antara hitam dan putih kan. Baik dan buruk, bisa dibilang kita ini bisa jadi Tuhan kita sendiri dan juga iblis kita sendiri kayak gitu. Jadi bagaimanapun juga kita adalah monster sebenarnya, kita monster diri kita sendiri. Thank you Mas Eko. Saya dikasih waktu pagi-pagi. Biasanya seniman kan jarang bangun pagi. Bangun pagi nggak Mas Eko? Saya termasuk morning person sebenarnya, karena dari dulu punya anak 2 gitu, nggak bisa bangun siang, jadi nyiapin mereka sekolah gitu, pasti ya jam 6 minimal udah bangun. Dulu kan nganter sekolah juga, waktu mereka TK, SD. Tahun berapa tuh kira-kira fase Mas Eko berkarya? 2005, 2006, atau setelah 2006, karena waktu 2000 sebelum itu saya masih ya KKN segala macam. Terbentuk menjadi morning person ya karena anak itu. Karena anak keluarga, ya anak. Tapi kita berusaha mandiri dengan kontrak rumah, terus ngurusi semuanya sendiri gitu. Jadi ya bangun pagi, jadi membagi itu, jadi terbiasa bangun pagi. Justru saya melukisnya pagi sebenarnya. Pagi kayak orang kantor sebenarnya. Jadi setelah semuanya aktivitas selesai, kalau ngantar sekolah, terus saya balik studio melukis. Tapi itu kayaknya malah yang menjagain Mas Eko ya? Artinya punya waktu yang tertib gitu. Iya, artinya nggak. Nah, yang bikin beda dengan sekarang, mungkin tingkat stresnya terkontrol karena urusan domestik ya. Katakanlah ya, keluarga ngurusin. Terus sekarang ini saya bisa fokus karena anak-anak udah gede, udah ngurusin sendiri gitu. Kemarin sudah ya, terakhir dan sekarang sih bisa lebih rileks, tereduksi karena juga ada tim kecil ya yang untuk membantu studio, untuk proses yang itu ngurusi. Siap untuk memadukan antara tegangan proses kreatif dengan membuat scheduling yang tertib, itu Mas Eko menemukannya gimana tuh Mas? Supaya tadi ketegangannya berkurang. Ini kan kayaknya tadi tegang karena bisa mau vaksin atau karena urusan yang lain. Termasuk itu, jadi kepikiran. Sebenarnya saya orang yang gampang kepikiran, itu masalah saya sebenarnya. Saya berusaha nggak memikirkan, tetapi ya kepikiran itu bukan hal yang terencanakan ya biasanya. Dia datang begitu aja. Ya, jadi segala sesuatunya misal tentang ide misalnya gitu. Ide-ide itu datang dengan tiba-tiba, itu bisa sangat mempengaruhi saya. Tiba-tiba saya memang harus ya menyempatkan diri, memfokuskan diri untuk entah itu meluangkan dalam bentuk karya langsung atau mencatatnya. Itu baru rilis gitu. Dari situlah sebenarnya saya mulai memikirkan bagaimana seniman seseorang ataupun apapun dia profesinya, dia nggak akan bisa 100% menyelesaikan masalahnya dia sendiri sebenarnya. Dan mulai 2008 itu saya 2007 saya sudah melibatkan beberapa orang, cuma dua atau tiga orang waktu itu, untuk kerja teknis. Misalnya saya punya ide bikin patung misalnya, yang itu otomatis butuh energi dan effort yang lebih besar, jadi saya butuh tim. Saya merancang karyanya, saya punya seseorang yang menggawangi saya bikin model, satu orang untuk bikin cetakan resinnya, terus produksi dan seterusnya. Nah itu di awal tahun 2007. Karena kegiatan itu mulai rutin dan mulai memunculkan banyak ide buat saya dari melukis, terus saya juga punya satu orang waktu itu, satu orang tukang bordir udah ada, dan mulai memikirkan banyak elemen atau energi bikin karya, bagaimana caranya mengeluarkan ide-ide ini lewat menjadi karya, entah itu patung, entah itu bordir, entah itu lukisan. Nah 2008 mulai melibatkan seseorang yang awalnya waktu itu melibatkan seseorang mendata atau mendokumentasi atau filing tentang karya yang pernah saya bikin, atau karya di mana aja, ataukah sudah kembali, ataukah bagaimana statusnya kayak gitu, atau dokumentasi karya yang sudah jadi. Jadi saya sadar bahwa di situasi seniman ya mungkin dia hanya memfokus bikin karya gitu. Dan setelah itu kadang mereka juga ya wis
mau diapakan, mau dijual, mau disimpan, mau dipamerkan atau mau diapa. Tapi setelah itu kan selesai gitu. Artinya dia ingat karyanya seniman itu. Tapi untuk mencarinya, untuk menguliknya, mendatanya itu butuh effort yang gede juga di kepala kita. Oh kayaknya ini di lukisannya di sini. Gitu. Atau misalnya lukisannya tiba-tiba jamuran gitu. Loh harus direnovasi atau dihancurkan kayak gitu-gitu. Nah itu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya perlu diantisipasi, yang sebenarnya bisa didistribusi ke tim pihak lain gitu. Jadi Mas Eko menjadikan tim itu bagian dari stress release juga ya? Ya. Jadi saya nggak mungkin semuanya ada di kepala saya. Jadi harus ada ketika inputnya terlalu besar, outputnya saya distribusi menjadi kayak output. Jadi kalau ember itu bolongnya kecil-kecil gitu. Jadi airnya jadi artinya tersebar tidak menjadi beban di ember itu. Gitu. Supaya nggak melep di embernya itu. Kita punya capability dan punya kapasitas dan kalaupun itu over dan kalaupun berkarya ya memang harus satu titik apa. Ya apa yang kamu suka misalnya ya seni rupa ya wis itu. Udah. Jadi artinya nanti faktor U juga akan menentukan di mana dia akan fokus gitu. Pastinya faktor masih muda dia akan banyak eksperimen, menemukan banyak hal, mencari lama-lama pasti akan mau nggak mau secara naluriah gitu, secara instingnya dia sendiri dia akan fokus sendiri kok sebenarnya. Tapi by the time kalau dia masih mencintainya ya, mencintai dengan lukisan misalnya gitu, dia akan fokus sendiri lama-lama. Itu by design atau by efek aja tuh? Kalau orang kemudian menemukan jalannya, menurut Mas Eko nih? Saya pikir nggak terdesain ya. Artinya saya juga nggak pernah merancang akan seperti ini gitu. Saya berpikiran bahwa oke, saya bisa hidup dari visual yang saya titip jual ke pengrajin Jogja. Sebelum bom Bali gitu, pengrajin di Jogja booming, merebak gitu. Nah, saya bagian dari aktivitas itu. Saya mencoba mendistribusi ide-ide kerajinan saya, terus saya titip jual ke beberapa pengepul dan mereka distribusi. Memang resikonya di kerajinan itu adalah colong jupuk bahasanya. Idenya ditiru, digandakan lebih murah, terus dijual lebih murah. Jadi kadang-kadang saya kepikiran kok saya hanya berhenti di sini karena padahal ide itu memang saya create gitu biar kerajinan ini nggak selamanya stuck di situ misalnya gitu. Resikonya di dunia kerajinan mungkin di bisnis ya, apapun itu yang laku keras ya akan mudah sekali ditiru. Ya, apalagi kerajinan seni gitu, merasa mencari ide itu susah, tetapi banyak orang yang juga mereproduksi dengan gampang gitu. Dan dia mematikan pihak yang punya dan gagasan. secara tidak langsung idenya nggak ada, tapi juga mematikan pihak lain yang sebenarnya secara distribusi bisnis, sirkulasi, bahkan ekonomi kecil di pengrajin di ini mereka justru menghambat perkembangan itu. Hal-hal ini menghambat. Kalau ini bisa dihukumkan di ranah kriminal kan misalnya gitu, haki akan bicara di situ secara dalam. Orang pasti juga akan punya respect dan punya attitude bahwa copy paste di dunia maya sekarang ini di sosmed ini yang jadi masalah, ini karya siapa digunakan selebritis besar misalnya gitu, itu nggak akan terjadi. Ini di seni rupa ya, jadi pada akhirnya kesulitannya di situ. Ya, saya bisa bilang ya kalau kamu punya gulanya, kamu memiliki nilai gula, kamu akan mendatangkan semutnya. Pasti kamu akan didatangi apapun itu. Dan entah itu rezeki, profit, tapi juga ya resiko. Karena orang tahu kamu jualan gula dan itu banyak semut akan datang. Nah orang akan, oke, aku juga akan copy gulanya. Misalnya kayak gitu. Ini simbolnya. Jadi bagi saya waktu itu bikin apa Mas kerajinan frame. Jadi figura kecil buat foto yang kalau di pasaran dulu figura ditaburi pasir laut terus ada kerang-kerang. Terus berikutnya ada rempah-rempah. Nah, saya mencoba bikin dengan visual saya sebenarnya. Gambar. Saya sablon terus saya frame. Jadikan frame itu. Terus di beberapa titik saya juga mendesain lilin. Lilinnya sih nggak didesain ya, tapi lilin yang sudah ada di pasaran gitu, kita beli yang lilin jadi. Terus saya melukisi lilin itu dengan ya bunga tulip apa gitu. Yang karakternya Mas Eko ya saya jual, saya prep lagi cantik, saya jual laku. Tapi sebenarnya ya itu karena di pasaran terus langsung booming, tapi bukan pesan ke saya gitu. Jadi nah ini gitu. Saya harus memanage ide. Terus oke, saya akan membidik mana buyers atau pembeli yang benar-benar fokus gitu. Saya harus punya perjanjian dulu di awal. Saya akan bikin desain baru, tapi nanti kalau laku minimal 500
biji itu pesan di saya dulu. Oke. Nanti setelah itu monggo gitu, misalnya gitu. Kayak gitu strateginya kayak Itu gitu. lesson learn yang Mas Eko dapat Itu, dari gitu. pengalaman itu ya. Mungkin jadi pijakan, didikan ya buat saya. Bagaimana tuh maintain diri sendiri dengan karya, dengan aktivitas, dengan mencoba mendistribusi karya apa yang saya bikin. Dan melibatkan gitu. orang lain tadi ya, bahwa Melibatkan semua orang lain, tidak pada bisa akhirnya dikerjakan sendiri. Dari situ saya bisa melihat kacamata bahwa orang lain itu dengan profesi dan spesifikasi yang berbeda pun dia pasti punya capability yang penting buat kita gitu. Okay. Kita nggak akan pernah tahu kalau ternyata kita ini butuh akuntan gitu. Ya. Elemen-elemen yang penting juga kita nggak mungkin tanpa mereka juga. Kalau kita dibilang ya kecuali kamu ruangannya hanya 3x3 itu yang kamu kuasai selesai ya itu manusia capability-nya di situ. Tapi jika kamu sudah meraih banyak hal di luar 3x3 itu ya kamu harus mendistribusikan gagasan, ya, membagi orang untuk mengelola itu. Tadi mengelola ember-ember kecil yang bocoran ember besar itu. Sebenarnya gitu. Itu 2008 tuh Mas Eko punya kesadaran itu. Jujur saya notice Mas Eko tuh 2011. Tadinya ini kejadiannya agak unik. Saya waktu itu lagi ada studi di Berlin di Jerman 2011, terus balik lagi 2012 karena ada undangan lagi. Pertama 3 bulan, 3 minggu. Yang 3 minggu itu ada satu teman di saya merinding nih cerita. Ada teman di Barengan itu dia orang Vietnam. Kan namanya sama, nama saya Wisnu Nugroho. Mas Eko kan Eko Nugroho. Itu ada di poster kecil di Alexanderplatz. Itu Eko Nugroho gitu ya. Lalu di sebuah tempat yang kayak museum atau apa, saya nggak sempat datang ke sana sih. Tapi saya lihat itu, wah iya ini pasti orang kalau nggak orang Indonesia pasti orang Jawa nih. Lalu dari situ saya cari tahu dan kemudian ternyata saya udah mengenal agak lama, cuman nggak notice. Dulu kan Mas Eko sebelumnya kan juga di tembok-tembok itu bikin sesuatu yang gede-gede gitu. Dan dari situ saya ingin, Eko Nugroho ini. Nah dia orang Vietnam itu penasaran ini nama family atau apa? Enggak sih, kalau di lingkungan orang Jawa terutama Jawa Tengahan itu Nugroho itu common gitu. Itu kayak anugerah atau blessing atau apa gitu. Dia bercerita nggak ada family name. Nah tadi 2008. Nah tahapan Mas Eko melihat itu dari tadi ya tahun 2000 mulai awal di kuliah masih, lalu sudah menikah, lalu 2008 proses untuk menyadari bahwa perlu melibatkan orang lain, di 2012 kemudian juga mungkin sebelumnya kan juga udah ke dunia internasional ya. Tahapannya Mas Eko ngelihat gimana perjalanannya? Paling nggak dari 2012 tadi tuh saya agak gitu. Kalau lihatnya dari sekarang gitu ya, setiap kali proses gitu selalu buat saya surprising juga buat saya dan menyenangkan dan selalu menambah semangatnya. Effortnya itu effort, next step, what's next, move on gitu. Jadi ayo tingkatkan lagi, be more professional, itu yang di kepala saya gitu. Jadi artinya banyak hal yang terus kembali tertempat di saya. Kalau saya sudah melangkah di satu rumah lainnya, apa yang kita dapat dari rumah itu. Dari situ terus ketika kembali ke studio, saya selalu menempa diri saya untuk terus berpikiran bahwa tidak sempit ya, tidak sempit melulu pada profit ya, artinya tidak melulu pada harus menjual lukisan misalnya gitu, atau menjual karya, tetapi saya merasa saya butuh laboratorium untuk eksperimen. Jadi ada banyak hal yang saya kembangkan di laboratorium ini gitu. Artinya laboratorium bukan bentuk laboratorium, tapi bagaimana saya mengeksplorasi banyak hal, teknis, ide, strategi produksi karya misalnya gitu. Karena saya bilang tadi di awal, produksi karya memang tidak serta-merta semuanya bisa saya handling. Kecuali melukis itu antara interaksi personal saya dengan kanvas gitu. Tetapi misalnya kayak patung, bordir gitu tetap seperti ember bocor tadi. Semuanya ngalir ke pihak lain yang artinya dari mereka nggak tahu kesenian, mereka tahu kesenian. Dari mereka nggak tahu karyanya Eko Nugroho yang absurd, mereka tahu makna di balik semua visualnya. Karena proses learning atau edukasinya itu pelan sambil jalan. Secara pelan gitu, kayak wong Jawa kayak alon-alon ini ngerti-ngerti paham gitu. Tapi nggak perlu dijelaskan langsung. Nggak perlu dijelaskan. Satu ketika satu kecil dia tanya, saya jawab. Tapi berikutnya dia akan paham simbol-simbol, terutama ke karya saya. Terus setelah itu dia bisa, ketika studio, contoh di studio bordir ini, timnya sudah bisa paham tentang karakter masing-masing seniman. Karena tidak hanya saya. Dulu ketika kita mulai 2002 itu,
Ya back and forward. Ini gini, ini kurang tebal, ini warnanya geseh, terus cara bikin gradasinya kayak gini gitu. Saya nggak lepas tangan, tapi saya ngajari mereka. Jadi pertama memang saya pertama tertarik dengan bordir. Saya pikir waktu itu tertarik bahwa street art itu ada banyak elemen ya. Bisa membaca wacana street art gitu. Ya kamu bisa melakukan dengan spray, mural atau tempel misalnya gitu. Terus saya tertarik dengan mural, tapi mural juga efeknya saya harus mempersiapkan banyak elemen gitu. Terus saya pengen yang cepat gitu tempel, tapi tempel saya nggak ingin stiker sesuatu, makanya terus saya bikin bordir itu. Tapi kecil ya, karena waktu itu buat saya mahal. Kayak patch itu kan waktu itu. Patch saya tempel gitu. Artinya tapi dari situ kecenderungan ediknya itu muncul gitu tuh. Menarik ya gitu. Dan itu membimbing jalan yang Mas Eko tadi pertama sebut tadi ya, karena gigi di situ bukan by design tapi karena efek dari feelingnya kegigihannya itu. Jadi kalau kamu mencintai, kamu akan following itu apa yang kamu cinta gitu ya. Menjadi seniman atau perupa ya, pelukis biasanya itu bukan cita-cita saya. Saya pengen jadi pilot waktu itu karena suka lihat pesawat terbang. Menjadi seniman, apalagi pelukis itu idealis banget. Saya punya anak, punya istri, dan saya belum melakukan apa-apa, belum punya pekerjaan tetap gitu. Berpikiran untuk lukisan ini bisa menghidupi saya, belum pernah kepikiran gitu. Terus, tetapi saya akan selalu menyisipkan waktu, menyisipkan budget kecil untuk bikin karya. Beli bahan, nyelengi, menabung bahan, menabung ide, terus menabung lukisan itu saya lakukan gitu. Tapi di antara itu ya saya bekerja normal. Saya membantu almarhum nenek saya punya warung di Brengarjo. Nah, saya jualan nasi gitu ya, saya membantu. Kalau nggak sah-sah yang nganter, misalnya kan warungnya di atas tuh, ada yang kios ini lantai bawah, terus saya nganter ke bawah. Nanti ya saya bilang in between itu masih kuliah itu serabutan tadi itu, masih kuliah. Keuntungannya bisa makan siang di sana. Nanti kalau sore lauknya turah, saya bawa pulang buat rumah kayak gitu-gitu. Waktu itu gitu. Dan dari aktivitas itu, kalau ada teman misalnya butuh dilukiske misalnya gitu ya, aku datang di blok gitu. Aku pameran Diwangi dari display segala macam misalnya. Masih di seputar itu di mana saya bisa cari uang, di mana di situ ada rezeki ya saya mencoba untuk menemukan. Bapak saya loper koran KR Jogja ini. Waktu itu sebelum pensiun dia bilang, "Mbok kamu ganti saya gitu, man ini kosong loper koran." Terus effortnya sih, terus saya malah tidurnya setelah nganter itu capek kan tidur. Tapi terus bangunnya siang, terus lemas. Jadi aktivitasnya berubah. Jadi saya rasa saya akan melakukan hal lainnya gitu. Dan menurut saya ya wis lah, mungkin saya punya hal lainnya, jalur lainnya misalnya gitu. Ya setelah itu langsung saya tidak pernah bilang menolak ke bapak saya, tapi ketika dia butuh bantuan ya wis tak terkei atau gimana caranya gitu sampai pensiun. Ya saya tetap gambar sih sebenarnya, kerjanya serabutan. Dan jadi pelukis memang nggak pernah terdesain. Karena kita dari keluarga yang memang nggak ada hubungannya sama seni ya. Jadi. Tapi Mas Eko mendapatkan referensi untuk kemudian berkarya sedemikian panjang dan kemudian punya karakter-karakter yang muncul itu datang dari mana? Selain kuliah ya? Atau emang pas kuliah aja? Saya masih SMP, saya dilibatkan di urusan kampung. Dan saya yang bikin publikasi kayak mading, dulu masih ada mading kampung. Kayak gitu-gitu visualnya saya. Jadi informasinya aktif dan menarik. Ke sekolah seni. Terus saya diajak naik motor kayak semester sini. Dikasih lihat lalu. Tempatnya bagus, sih rindang, seneng dan ada karya patung. Di depannya kan dulu artistik ya, ada patung-patung. Saya mulai saya di situ gitu. Dari situ connect di situ. Saya merasa saya suka gambar terus. Ya saya nekat aja daftar di situ dan diterima langsung ya, waktu tes gitu selesai diterima. Kayak juga diisi gitu, tes sekali satu pilihan, uangnya juga dari hasil lomba karikatur gitu waktu itu langsung masuk. Ya setelah SMSR itu mulai terdidik bagaimana lingkup. Waktu itu SMSR sifatnya kayak mini isi yang versi SMA. Aktivitas keseniannya bagus, diskusi keseniannya bagus, bikin kelompok, bikin pameran, bikin gerakan gitu, itu bagus banget. Saya masuk lukis, ada patung, ada grafis, saya masuk. Nah, itu masih bagus karena kita ditempa untuk bisa beraktivitas sebagai seniman.
situ. Nah, ketemu karakter-karakter yang khas Mas Eko ini juga yang saya temui di 2012 di Berlin itu. Bahkan sebelumnya, ternyata saya ngeliat Mas Eko di Kompas Cerpen itu kan ada juga tahun 2009 atau 2008 waktu itu ya. Ada ketipaan itu, terus saya flashback lagi, kalau saya ke Jogja tuh lihat tembok, itu ternyata punya Mas Eko nih waktu itu. Nah, ketemu karakter-karakter itu selain karena tadi ya sekolah seni, Mas Eko menemukannya dari mana dan menjadi sangat unik ini? Mungkin ketemu mata-mata misalnya gitu. Iya. Saya selalu lihat kan Mas Eko kayak ada topeng. Dan ada sesuatu yang repetisi ya. Terus menerus kayak ada dua itu dulu gimana? Renutannya memang belum fix mata banget waktu itu, masih tentang sosok yang tertutup gitu, tapi pakai figur panji kelihatan telinganya gitu. Itu setelah bom Bali ya. Waktu tahun itu 2000. Waktu itu saya tertarik bagaimana sebuah ideologi ini bisa mengabaikan manusia, bisa mengabaikan tetangganya, bisa mengabaikan keluarganya, bisa mengabaikan temannya gitu. Jadi bagaimana itu dipaksakan untuk ini loh, ideologiku misalnya gitu. Dan tapi itu juga melukai dan menyakiti dan bahkan ya itu tadi mengabaikan hal-hal kemanusiaan lagi lainnya. Nah waktu itu terus saya pertama membuat figur sebagai monster. Dulu sih pakai superhero, terus sekarang ada figurnya itu kayak monster, terus masih kelihatan matanya tapi rata-rata monster gitu, atau prajurit bawa pedang atau sesuatu yang ekstrim. Waktu itu konsep idenya dari sana, bagaimana manusia sekarang ini gitu. Dan waktu itu banyak, dan kita juga belum pasti secara keselamatan, secara keamanan, perdamaian waktu itu. Terus saya merepetisi figur-figur ini yang berusaha menteror secara visual keluar, karena ini simbol atau situasi yang saya rasakan, situasi yang kita rasakan. Jadi visual itu banyak muncul warnanya ngejreng gitu, dan kadang cuma black and white, hitam putih gitu, dan antara benar dan salah gitu, mana sih nggak ketahuan. Kayak gitu. Jadi waktu itu banyak muncul karya hitam putih, dan sekarang masih dominasinya adalah hitam gitu gambarnya. Kalaupun saya mulai sketnya pakai cat hitam, kalaupun salah, saya harus punya cara untuk merekayasa bagaimana kesalahan ini menjadi sesuatu yang indah. Nah, itu konsepnya di situ. Dan visual-visual yang muncul terus tereduksi menjadi mata-mata itu pada akhirnya juga masih berkembang dari tentang identitas. Jadi kalau sekarang lebih pada bagaimana kita ini menjadi identitas yang sangat majemuk, sangat variabel. Tapi kita tidak pernah bersuara, kita tidak pernah berusaha mendengarkan, tidak pernah bersuara untuk hal yang terbaik misalnya. Dan kita ini generasi yang cerdas, kalau yang sekarang visual sekarang generasi yang paling cerdas, karena semua informasi kita punya. Dari ujung dunia sampai ujung dunia lainnya, tapi ya kita hanya tahu, seperti kita hanya melihat aja, kita menyimpannya dengan hal-hal yang menjadi simbol yang bisa dilihat di visual saya gitu. Tapi lebih banyak melihat dan menyimpan daripada untuk mengeluarkannya untuk menjadi hal baik, atau katakanlah tindakan yang baik gitu. Katakanlah ketika korupsi masih menjadi hal yang paling ada misalnya gitu, atau hal-hal perang masih ada, bahkan negara yang dibilang super demokratis gitu, demokrasi itu masih. Jadi Mas Eko menginternalisasikan semua yang Mas Eko rasakan lalu diwujudkan dalam objek atau gambar atau ikon yang Mas Eko munculkan itu ya? Visual, dan kadang-kadang memang simbol. Kalaupun kadang-kadang ada teks untuk membantu pola pikir saya, kadang saya taruh teksnya misalnya. Tapi kadang-kadang juga enggak gitu, simbol aja. Iya. Mata yang menatap, telinga, merem, yang terbungkam, kosong. Terus tangan yang mencapit. Tangan yang mencapit, korupsi masih ada di kita, dan kita adalah monster atau sesuatu yang tampak mungkin mengerikan. Sebagai manusia ya kita ini memang nggak bisa lepas dari antara, kalau bisa dibilangkan antara hitam dan putih kan, baik dan buruk. Bisa dibilang kita ini bisa jadi Tuhan kita sendiri dan juga iblis kita sendiri kayak gitu. Jadi bagaimanapun juga kita adalah monster sebenarnya, kita monster diri kita sendiri. Yaitu harafiah manusia ya. Ketika dia di posisi
kita juga bisa bicara tentang bagaimana manusia ini ditempatkan di bawah atau di tengah atau di atas. Itu juga akan berpengaruh pada kebijakannya, pada tindakannya. Dan ketika manusia ini juga diposisikan pada statusnya gitu, statusnya di sosial misalnya, itu juga akan berpengaruh pada apa yang akan dilakukannya misalnya, apa yang akan harus dilakukannya. Orang lapar pasti akan memikirkan bagaimana cara mencari uang. Tapi orang yang kenyang bisa bicara bagaimana cara mencari uang. Tapi orang lapar akan berusaha untuk mencari uang, bukan bicara lagi. Jadi ini yang mungkin bisa ditelaah lebih panjang lagi. Jadi ingat ini, Mas Eko tuh punya dulu page kalau nggak salah. Warek khotbah, lapar kerah itu ada di karya gitu. Sebenarnya. Itu dia ya. Ada di karya Bourdieu yang itu dipamerkan di Berlin. Ya. Warek khotbah, kerah. Bisa seperti itu mungkin pandangan picik saya ya. Artinya ya wis simpelnya apa yang terjadi yang saya dapat informasi saya filter dan saya merefleksikannya secara verbal teksnya itu. Karena waktu itu visualnya nggak keluar, hanya teks ini yang kuat di kepala saya, terus saya tulis saja. Refleksinya seperti itu sih. Dan itu bisa terjadi pada saya dan saya mengalaminya. Saya tidak hanya bicara tentang apa yang terjadi, tapi juga kadang saya sendiri juga masih memposisikan bahwa oh ya memang saya manusia kok, saya bukan hal-hal yang berbeda dengan orang lain Anda atau siapa aja sama gitu. Ya ketika sakit ya dia akan mengerang atau menangis, tapi ketika senang ya dia akan ketawa bahagia gitu. Dan ya sifat manusianya ya keseharian yang Mas Eko internalisasikan dalam karya itu mungkin yang menghidupi juga ya, sehingga nggak selalu kekurangan ide karena memang nggak mencari-cari, ada di sini tinggal bagaimana menginternalisasikan dan membuatnya itu. Ya, kalau bagi saya dimanapun saya ditempatkan, saya berada, saya akan menyerap itu adalah ide gitu, karena saya nggak akan kehabisan. Saya selalu bilang bahwa ide saya dari sekitar saya pernah bikin karya tentang seorang petani yang ada di sekitar sini gitu yang punya masalah tentang sekarang ini anak cucunya sudah tidak mau mengerjakan sawah. Itu bisa saya serap ide gitu. Terus ya nanti akan saya peras, saya sharing lagi mana yang akan saya keluarkan, persempit menjadi mungkin teks, mungkin visual, mungkin pesan, mungkin kalimat. Mungkin ya akan menjadi mungkin karya-karya. Itu yang membuat karya-karya Mas Eko juga relate dengan situasi yang sedang terjadi dan mudah segera dipahami meskipun simbol-simbolnya mungkin orang rumit, tapi setelah melihat agak lama, oh ini maksudnya. Gitu ya. Yang kedua kan itu butuh keahlian atau kecakapan yang luar biasa, Mas, kemampuan mendengar. Itu kan kepekaan yang nggak semua orang bisa tuh, mau mendengar petani yang berkeluh kesah tentang anaknya yang nggak mau jadi petani, yang membuat pekerjaan yang nggak akan ada yang melanjutkan, itu melatihnya gimana? Beruntungnya jadi orang kampung mungkin ya. Saya tinggal di kampung yang padat, Ledok Perodrijan namanya. Jadi kampung ini juga termasuk, dulunya sih kampung rusuh ya. Rusuh. Copet. Gali gitu. Ya. Dan, Ledok itu ya, yang di dekat Bintaran itu? Iya. Oke. Yang daerah itu teman-temannya Segidok segala macam. Saidan. Saya selatannya Saidan. Sama situasinya. Jadi di sana sampai sekarang mungkin masih ya. Jadi bahkan motivasi anak-anak mudanya karena lingkungannya. Jadi untuk muncul, untuk tampil gitu mindernya kuat dulu. Tetapi mereka akan berusaha untuk menenangkan diri mereka dengan hal-hal misalnya cah cilik mulai aja ngerokok, mabuk gitu dan di situ yang bikin saya sedih banyak yang datang dari tempat-tempat lain datang ke situ terus minum segala macam. Nah rumah saya buka pintu di depan situ sudah bisa nongkrong, sebelah itu langsung ngombe misalnya. Ini buat saya sih memang nggak bagus ya waktu itu. Saya juga nggak tertarik untuk setelah gede saya tinggal di sana itu mikir gitu, tapi harus ekstra ketat untuk punya anak kecil. Karena beberapa kasus memang generasi setelah saya gitu anak-anak remajanya itu nggak mau sekolah. Ya kalau sekarang nggak sekolah kan karena online. Kalau dulu memang benar-benar nggak mau sekolah, maunya ketemu temannya mojok gitu. Entah belajar merokok atau minum segala macam. Sekarang tereduksi ya kayak gitu, generasi yang seperti itu sudah tua dan hal-hal ketika saya dulu kecil remaja itu udah mulai pudar di kampung saya ini, di Ledok ini. Tapi
tetapi habit ngumpul nongkrongnya masih ada. Itu di setiap titik selalu ada. Dan hal itu Mas Eko menemukan positifnya. Itu menurut saya karena serapannya itu kamu nggak perlu tanya, tapi kamu dengar aja. Selama kita bisa menyerap dan memikir dan ini menarik itu penting gitu. Pemikiran itu sebenarnya karena di sana informasi, kegelisahan, keresahan, mimpi orang, kekecewaan. Itu di tengah kota banyak orangnya yang nggak mau tahu tentang Malioboro, tentang apa. Malioboro sekarang udah berubah loh. Oh iya, saya nggak pernah ke sana itu puluhan tahun gitu. Misalnya di situ kayak ngendon gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Mereka nggak pernah tahu kalau sekarang alun-alun dipagari misalnya kayak gitu. Tahunnya ya semalas ono sekaten gitu. Padahal udah ada sekaten lama sekali misalnya gitu. Nah, itu selalu kayak gitu. Nggak tahu ya terisolasi karena mereka mengisolasi diri sendiri sebenarnya. Karena tadi keminderan dalam tanda petik tadi. Ya, karena mereka meskipun di tengah kota, tapi lingkungannya adalah lingkungan para pekerja. Jadi kalau lihat pengamen ting-tong angklung, banyak yang nginep di situ. Bakso penjajah makanan di Malioboro gitu, di situ banyak. Terus kalau masuk di kampung itu nanti akan ketemu rumah yang dikapling-kapling cuma ini berapa? Mungkin 2 meter, terus 4, udah gitu. Jadi kalau buka pintu gitu udah langsung tempat tidur, mungkin nggak di Jakarta. Tempat kasur terus TV atau kalau punya TV kalau nggak ya turu. Kayak kalau Jepang sebenarnya tren tuh hotel kapsul itu. Iya, kalau saya tahu Jepang semakin kecil semakin asik, tapi orang ini karena semakin kecil semakin murah dan apa? Dia nggak bisa beli atau untuk tempat yang lebih besar. Mereka rata-rata pendatang bekerja dari mulai rujak, bakso sampai apapun itu ada di situ. Tapi anehnya mereka bisa kaya, terus membeli rumah-rumah di situ. Dan mereka yang sekarang para pendatang ini bisa menghidupkan kampung ini karena mereka membeli rumah itu terus mendatangkan banyak pekerja. Terus rata-rata penduduk aslinya sih sudah sepuh ataupun keluar dari kampung itu. Nah sekarang ini banyak itu tadi perubahan dari kampung yang dulu agak suram, sekarang ini lebih pada para pencari nafkah yang level terkecil ngamen, banjing, icik-icik ada di situ. Dia punya tempat. Itu kampung itu sebagai support system buat mereka punya ekonominya ya. Iya, ada warungnya. Iya. Beli makan di situ 5.000 masih dapat gitu. Apapun itu dari kalau malam ada angkringan. Saya itu heran ketika saya pindah dari Ledok untuk ngontrak sendiri, semuanya kan harus masak nih, nggak seperti di kampung saya. Saya mau pagi sarapan, kesini beli, bawa uang 2.000 waktu itu, udah dapat sarapan, beli, bawa 5.000 udah buat bawa ke rumah. Dari mulai pagi, siang, malam atau tengah malam itu ada warung buka. Nah, di ketika sini pindah, susah, di sini pindah, terus akhirnya yang membagi waktu, ya masak, harus masak gitu, harus nggak bisa kayak 24 jam kayak di kampung sana itu. Tapi kemudian yang positif di mana Mas Eko punya kemampuan mendengar, kemampuan untuk mendapatkan segala macam wawasan dari orang itu terbawa dari dan itu menjadi karya itu. Informasinya kan banyak banget tuh. Jadi ada hal-hal lucu. Saya suka komedi, jadi hal-hal lucu dan komedi dan guyon-guyon Jogja itu banyak saya punya. Sekarang saya keluarkan buat ice breaking atau pencair suasana. Tapi kadang juga masuk ke beberapa karya saya untuk saya plesetkan. Nah, plesetan itu juga menjadi bagian dari apa yang ada di kepala saya gitu. Saya nggak direct gitu, sifat saya kayak Dagelan Mataram nggak direct tapi tiba-tiba nyentil gitu. Itu kayak jalan orang Jawa ngomongnya mubeng maunya ke sini tapi gitu. gitu. Nah, gitu aja. Orang memahami visual dulu lah atau apa sesuatu yang cantik atau colorful atau aneh atau takut tapi ya terus dapat pesannya. Iya. Itu sih. Kalau posisi Mas Eko kan tadi saya kembali yang tahun 2000 awal, lalu 2008 itu mulai menyadari kebutuhan untuk orang dan menjadi menginternasional kan ya mungkin awal-awal tahun 2000 ya 2005 sampai 2002 saya kenal 2012. Nah, hampir 25 tahun loh sekarang Mas Eko untuk dengan karya-karya ya. Itu membagi-baginya gimana? Tadi belum terjelaskan. Dan itu kan ada konsistensi yang terjaga terus ya. Iya. Nah, itu kan buat orang ya apakah melelahkan, tapi Mas Eko kan merasa ini bagian kerja yang terus menerus. Mungkin akan sama, kalau ini dibilang profesi ya sama, pasti nilai mencintainya itu akan mengabaikan hal lainnya, entah kelelahan, entah hal-hal effort lainnya. Bagaimana visual ini kuat di saya akan ngopeni itu, saya akan mencintai ini dan tidak akan
mencederai, tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin akan mengganggu apa yang saya cintai. Ini profesi taruhlah ya pelukis ya. Terus dari situlah tantangan berat apapun, kekacauan apapun ketika entah persiapan pameran, entah kegagalan bikin karya, karya harus saya hancurkan, stres tidak menemukan ide bahkan bertahun-tahun, mungkin nggak bertahun-tahun, tapi pernah sekali setahun gitu nggak punya ide melukis, tapi saya mencoba mendevelop hal lainnya gitu. Terus saya merasakan bahwa dengan terbantukan dengan tim gitu, di beberapa kepala gitu, itu bisa menemukan pintu-pintu kecil lainnya. Oke. Jadi nggak berkutat pada diri sendiri, tapi karena ada orang lain itu justru membantu itu. Seperti kita di kampung tadi, dia akan banyak memberikan informasi ke kita biasanya. Dan, mungkin karena keterbatasan kita melihat orang lain membantu untuk memberitahu. Karena orang lain punya lingkungan yang berbeda, tempat yang berbeda, pengalaman yang berbeda, budaya yang berbeda. Unity itu kalau bisa produktif dan saling mengisi, menurut saya membesar itu bisa jadi kuat gitu. Ideologi dari kepala saya ini bisa terdistribusi, terwujud. Pertama terwujud dulu, terus terdistribusi. Nah, distribusi itu membawa manfaat dalam bentuk circle-nya bisnis, seperti itu. Lalu kemudian terputar lagi gitu. Ya. Pada titik mana Mas Eko menyadari bahwa kecintaan ini akan bisa menghidupi nggak hanya Mas Eko sendiri, tapi juga yang lain? Karena beresiko kan jadi seniman itu nggak ada gaji loh, atau nggak ada kepastian bahwa semuanya yang mikir saya sendiri pada akhirnya kan, yang mengatur kita sendiri. Nombok di awal-awal tuh. Iya. Kalaupun nggak saya melakukan ini, hidup saya juga nombok kok maksudnya. Karena saya ingat saya bikin daging tumbuh komik. Iya, betul. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah untung. Nombok memang. Tapi seneng gue larang regani. Nah itu kalau orang Jawa bilang. Jadi apapun itu nggak bisa dinilai dengan nominal, materi dan jumlah ya. Tapi kalau itu seneng, itu akan mau nggak mau ya kita harus wujudkan. Pernah nggak ada situasi kegembiraan dapat, tapi bisnisnya nggak ketemu nih dan bertahan berapa lama gitu? Sering. Itu gimana nih Kak? Atau misalnya ada support system yang lain yang membuat itu aman-aman aja atau nggak juga? Selama ini support sistemnya dari lukisan. Kalau sekarang ya. Kalau dulu, kalau gagal secara bisnis katakanlah gitu, saya bikin usaha atau melakukan sesuatu, saya tunda dulu. Biasanya saya cut dulu. Saya harus prioritas mana dulu nih? Ada profit ini, tapi ini nggak mungkin untuk melanjutkan bisnis ini nih. Iya, yang ada skala prioritas. Jadi saya harus cut dulu. Artinya ini untuk keluarga nih. Ya udah, keluarga dulu aja. Supporting sistemnya circle gitu. Di mana yang dia mendapatkan profit yang bagus, jadi dia akan membagikan supporting di situ. Jadi ya berbasic dari lukisan sih sebenarnya. Untuk support sistemnya itu. Kalau di Mas Eko kan ada Eko Nugroho Art Class itu, lalu ada di GTMB ada wayang bocor. Wayang bocor juga. Itu semua menghadirkan kegembiraan. Iya, karena platformnya beda-beda. Di GTMB ini memberikan kebahagiaan karena saya bisa berdekatan dengan semua publik lewat bahasa karya dalam tanda petik, merchandising, souvenir. Karya yang bisa diaplikasi ke sesuatu yang bisa mereka kenakan, tidak melulu kayak lukisan ditempel di dinding. Dan itu hanya dinikmati beberapa gelintir orang dan itu sangat eksklusif. Biasanya ada di museum atau di rumah yang dijaga dengan sangat ketat. Ide saya di situ, pendekatannya ke anak-anak muda kan juga bagaimana kita mendidik anak-anak muda ya, dekatkan dulu dia dengan kecintaan dia ke visualmu, ya bisa bikin karya. Itu belum menjadi support system buat Mas Eko? Sampai sekarang masih struggle. Masih butuh strateginya gitu. Tapi Mas Eko menemukan kegembiraan di situ? Iya, saya senang gitu. Sedang bongkar pasang, Tapi saya yakin kalau ini bentuknya unit bisnis yang benar-benar keras kepala, yang benar-benar harus profit, saya pindah Jakarta ini di GTMB. Tapi itu nggak dipilih? Yang dekat dengan, saya yakin kok, yang dekat dengan sirkulasi industri ya, itu akan lebih mudah dan cepat gitu. Tapi memang bukan ke sana ya. Mungkin satu saat kalau saya sudah kecapean, mungkin ya saya nggak tahu. Tapi saya akan mendevelop. Ini untungnya saya mendevelop secara pelan-pelan, secara menguatkan gitu. Meskipun ya sudah terdistribusi kemana-mana. Cuma apapun itu ya menurut saya. Kecuali kesenian. Apapun itu kalau nggak di Jakarta itu nggak
nggak menemukan profitnya ya, atau ketemu nggak akan dilihat secara masif gitu. Oke. Kamu harus kuat dari daerah gitu, harus strong gitu, benar-benar konsep yang kuat gitu dan menarik gitu. Nah, artinya ketika Art Class ini dibikin memang saya ingin support seperti itu, bahwa tidak ada yang salah dengan profesimu, dengan kecintaanmu berkarya seni gitu, berseni rupa. Dan kalaupun kamu menginginkan hal lebih untuk next level, kita akan tempa di situ untuk next level misalnya gitu. Tapi ya kita nggak menyediakan sertifikat formal seperti akademisi lainnya, tetapi saya mentransfer ilmunya, saya mentalitas, strategi, cara berkarya, berkonsep segala macam terus ya di situ sebenarnya. Nah ini cara saya membagikan ilmunya ke publik gitu, karena saya nggak punya jalur yang formal kayak edukasi atau dosen atau apa misalnya gitu. Dan memang waktu saya lebih banyak untuk berkarya gitu aja, menjadi ya tukang gambar gini wae, next studio, terus nanti kalau ada waktu saya cerita. Tapi gitu. Itu menyenangkan loh Mas. Artinya saya baru tersadar, Art Class itu memang tujuannya untuk mendobrak itu ya. Artinya sesuatu yang non formal pun kalau kamu punya kecakapan, punya sesuatu yang memang membekali dirimu untuk menjadi seniman, nggak harus kuliah di sekolah desain atau sekolah seni rupa yang magrong-magrong gitu untuk bisa muncul. Itu ya awalnya. Menurut saya karena itu hak ya. Karena kita ini selalu inferior. Apalagi orang Jawa ya. Biasanya kan ya wis lah, tepos liro lah gitu Mas. Dan untuk menjadi seniman ketika kita tidak punya kemauan keras gitu, persaingannya ketat banget, wacananya keras banget di mana wacana seni rupa itu. Karena untuk di Jogja ya, Jogja ini kawah Condodrimoko kan. Betul. Wah, banyak seniman, banyak jebolan seniman, banyak seniman nganggur dalam tanda petik, sorry. Tapi juga banyak seniman yang sukses, banyak seniman yang berganti profesi. Nah, artinya itu pergulatan yang keras dan kuat kan. Nah, ketika itu merasa harus didominasi oleh akademisi itu nggak fair kan. Artinya ya nggak demokratis lagi. Artinya orang-orang yang punya skill dan punya kemampuan dan dia layak tampil ya tampil gitu. Nah, memunculkan keberanian, PD, kekuatan untuk masuk ke ranah wacana itu memang butuh tahu gitu. Misalnya gini, aku nggak tahu situasi rumahnya Mas begini nih. Aku sungkan pasti ya. Tapi ketika aku sekali sudah tahu, aku tahu toiletnya di mana, nanti kalau aku pengen kencing akan ke situ. Aku tahu misalnya Mas begini ada sofa yang misalnya kalau suatu saat darurat misalnya aku bisa nunut tidur di situ. Misalnya seperti itu. Atau misalnya ini nggak mungkin nih karena keluarga besar kecil saya takut ganggu kayak gitu. Tapi artinya ketika kita udah tahu situasinya, dia akan punya pikiran bagaimana strateginya. Nah, kita untuk Art Class itu melakukan itu. Jadi kayaknya Mas Begini ini tertarik jadi seniman juga. Ada cita-cita yang nggak mewujud dulu karena ya besok kalau udah nggak sibuk gitu kan nanti ya kan temennya di Jogja banyak nih, senimannya banyak nih udah bikin produk barang menarik. Di Art Class itu nanti terima orang-orang pensiunan nggak? Terbuka? Terus ya? Ibu-ibu dari tante sampai mahasiswa itu ada Class Vision namanya. Yang pertama kali saya lakukan untuk mereka yang masuk di Class Vision adalah kita sebenarnya harus ngobrol dulu, talk. Apa kemauan mereka? Ada yang kebutuhannya, aku tuh dulu waktu remaja gambar, tapi setelah menikah itu kesibukan berkeluarga. Sekarang ini anak saya udah gede-gede, terus sekarang pengen lukis lagi. Nah, kebutuhannya itu. Terus ada lagi mahasiswa, Mas piye Mas karyaku iso ngangkat terus masuk ke pameran segala macam. Yuk digali, kayak gitu. Terus ada lagi, aku tuh punya ide banyak, tapi aku pengen bikin komik misalnya, kayak gitu-gitu. Jadi ada coachingnya ya? Ya di situlah makanya. Untuk membantu selain sama orang saya menemukan. ada tim, ada guru juga. Plus ada psikolog kalau di Art Class itu. Karena kalau terutama juga berfungsi buat anak-anak yang dasar yang kelas usia 4 sampai ada yang 4 sampai belasan lah, teenager gitu. Psikologi mereka sebenarnya bisa terbentuk dan terbaca dari visual. Jadi ketika ada periodik tertentu, misalnya 15 kali pertemuan dengan karyanya, nanti ada pertemuan dengan psikolog. Jadi akan dibahas secara karya.
Oh, dari situ memahami perkembangan. Kan ada nih anak-anak yang pendiam, pulang ke rumah, Mhm. padahal di sekolah ada masalah, tapi nggak pernah ngomong. Tapi dia gambar. Ada pemukulan, ada Tercermin dipermalukan, misalnya gitu. Itu sebenarnya ada, tapi kalau orang tua nggak paham, dia nggak tahu. Nah, menggabungkan itu, sebenarnya orang tua bisa tahu tentang situasi anaknya lewat visualnya. Terus orang tua bisa memotivasinya dengan ke visualnya. Jadi, kita bikin jembatan ini. Jadi kesenian ini membangun satu jembatan komunikasi, terus juga jadi terapi. Yang saya rasakan gitu, yang itu saya transfer ke mereka. Dan kita bikin kurikulum loh. Jadi ada kurikulum yang kita terapkan ke mereka dengan periodik untuk kelas basic apa, intermediate apa, vision apa gitu ada. Menemukan itu Mas Eko dari mana? Kayak kurikulum, lalu ada talk, lalu ketemu bahwa ini bagian dari terapi. Ini kan saya baru dengar sih, jujur aja, ini sesuatu yang nggak seluas itu saya pahami. Ternyata ada melibatkan psikologi. Ya pengalaman. Dari pengalaman. Dari dulu waktu kecil saya suka sekali edukasi pendidikan. Jadi waktu kecil memang lingkungan saya yang seperti itu, saya merasa teman-teman saya banyak yang putus sekolah gitu, terus saya sangat suka sekolah. Nggak tahu kenapa. Saya sangat sekolah. Ikut mereka tapi justru sebaliknya. Oke, karena saya selalu nggak beruntung ketika main layangan. Saya orang yang nggak bisa mundur layangan. Bahkan naikkan layangan agak susah buat saya. Itu sering diejek, satu. Yang kedua, main gambar itu, wayang. Umbul. Saya nggak punya keahlian itu. Main kartu, saya nggak punya keahlian untuk bagaimana strategi agar menang misalnya gitu. Ya saya main kartu, saya tahu kalahan juga. Kalahan, saya sebenarnya kalahan, nekran kalahan misalnya gitu. Tapi saya punya bermain gitu. Nah, satu-satunya ruang saya untuk menyenangkan diri menggambar, dan menggambar itu ketika saya terapkan di kampung bermasalah karena saya ngambari tembok, ngambari halamannya orang gitu. Misalnya dulu kan sering dimarahin, iki sih kok dicoret-coret. Nah, buku-buku pelajaran itu. Kalau saya nggak paham, saya lari gambar-gambar di buku pelajaran, tapi sekaligus saya juga tahu tentang sejarah Patimura. Nah, itu saya seneng. Misalnya kan saya tahu tentang hal-hal yang saya nggak tahu di kampung, misalnya gitu. Nah, nilai-nilai ini yang sebenarnya saya selalu penasaran, pengen tahu gitu. Jadi edukasi pendidikan menurut saya penting. Ancaman yang sangat menakutkan buat saya dari bapak ibu saya ketika dulu dibilang, kan saya pernah beling nih, nakal, main nggak pulang, terus dicari, terus geger semua sekeluarga. Terus saya bilang, kalau kamu gitu ngumpulnya sama anak-anak itu, kamu nggak usah sekolah gitu. Terus saya nangis. Ancaman yang menakutkan. Ancaman yang saya pengen takut nggak pernah sekolah, saya nggak mau gitu. Itu ketakutan saya waktu. Dari situlah mungkin insting saya tentang bagaimana mencari tahu itu penting ya. Dari situlah. Dari perjalanan karir saya sebagai pelukis misalnya, dengan aktivitas kemana-mana, melihat apa-apa, membaca apa-apa tentang yang tentunya fokus tentang seni rupa ya. Buat saya penting dan saya merasakan manfaatnya. Makanya dari berapa ya? 2011 mungkin 12 itu saya tertarik bikin art school gitu. Tapi memang formatnya baru 2015 saya bikin bener-bener. Itu 2015 saya bikin tim dulu. Sekolahnya belum ada. Saya cari guru yang lulusan dari UNY seni rupa itu. Terus aku membicarakan ide-ide saya, terus di-breakdown menjadi sebuah kurikulum. Terus based on pengalaman Mas Eko tadi. Pengalamanku. Yang tadi terapi, saya ketemu si terapi Mas Eko menggambar itu sebenarnya menyelesaikan masalah yang banyak sekali di kampung itu ya. Dan itu tadi tercermin kalau orang dalam beberapa waktu pertemuan gambarnya akan ketahuan psikologisnya kayak apa. Satu hal cerita menarik dari art class itu pertama kali ada ini cerita aja. Satu siswa yang misalnya dulu ketika ada tamu ke rumah gitu dia lari-lari naik meja dan dia nggak mau salaman gitu. Nah ketika ikut art class, tapi udah nggak ikut, bukan nggak selesai, tapi rumahnya lembah jauh terus nggak bisa ikut. Berapa kali ikut ya? 10 kali pertemuan. Yang heran itu orang tuanya. Dia nggak pernah lari-lari, terus ketemu tamu, salim. Gitu. Tapi terus gambar. Dituangkan di situ kan. Tapi terus dibawa ke sekolah gitu. Itu yang membuat saya ini menarik untuk di riset, diketahui lebih jauh tentang seni rupa yang dengan metode saya gitu. Waktu itu, dan saya selalu membahasnya dengan tim guru, tim art class. Artinya ada hal yang menarik dan kita akan coba bikin buku untuk metode ini. Kita bikin kurikulumnya. Kita jalan terus kok sampai sekarang masih, dan mulai up menarik karena banyak orang tertarik dengan konsepnya gitu. Memang
Nggak tahu ya itu tadi saya nggak deket dengan Jakarta, jadi media nggak banyak tahu. Tapi artinya inilah ide saya kenapa saya bikin laboratorium art and edukasi di Jogja. Banyak temen atau partner atau investor yang ingin saya bikin di luar tempat lain, tapi saya bilang ini masih laboratorium yang harus saya riset dulu. Saya mau tahu efeknya, perkembangannya atau strateginya gitu, dan saya pengen tahu. Handle by Mas Eko sendiri itu menyenangkan gitu, ya? Saya langsung datang gitu. Kan godaannya nggak sedikit tuh Mas Eko. Misalnya lihat sesuatu yang mulai tumbuh dari Mas Eko, orang luar lihat, ayo ke Jakarta lah, ayo kembangin di Jakarta. Pasti. Membuat Mas Eko tetap stay di sini dan mencintai ini sampai dia tumbuh dulu, apa yang membuat Mas Eko mau bertahan? Karena godaannya pasti gede banget. Iya. Iya, Jogja itu unik ya. Terus kota mungkin geografis, tapi tim juga buat saya. Seni rupa dan wacananya itu di sini, seni rupa itu. Kuatnya itu di laboratorium Jogja itu. Pasarnya Jakarta, iya. Tapi laboratorium kesenian itu di Jogja. Jadi saya merasa saya memiliki banyak elemen untuk saya bisa masukkan dalam art and edukasi ini. Tapi nanti saya bisa mendistribusikannya ke Jakarta gitu. Jadi itu yang sedang saya pikirkan gitu. Nanti kalau ke Jakarta, ya profit yang akan saya pertimbangkan misalnya gitu. Kalau di sini laboratoriumnya yang makanya ini masih laboratorium yang sedang saya kembangin. Nanti ketika ini semuanya sudah tersusun rapi dan menjadi sesuatu yang bisa terbaca, ini akan jadi sesuatu yang bisa diaplikasi di tempat lain. Iya, tempat lain gitu, dengan keterbatasan kehadiran saya misalnya gitu, dengan keterbatasan diskusi dengan saya gitu. Ini aplikasi-aplikasi kayak gini yang sebenarnya sedang saya godok. Di sini di Jogja ya, aktivitas saya di sini, mood saya di sini, keseniannya muncul dan tumbuh di sini. Tidak menutup saya nggak mau dipindah, itu bukan itu, tapi bagaimanapun juga ya saya masih punya kesempatan di sini gitu. Dan saya, sekali lagi ide pertama, dimanapun saya tinggal, saya jadi spons. Itu aja sebenarnya. Meskipun di awalnya akan susah dengan tempat baru, lokasi baru, budaya baru, tetapi ya kayak hidup di kampung aja persepsi saya. Ya segitu aja. Jadi oke, nanti yang menarik disimpan, terus coba. Gitu. Ya. Hidup di kampung yang tadi Mas Eko sebenarnya agak sebel, tapi satu sisi positif banget ya. Memberikan ya kemampuan untuk menyerap tadi ya semua persoalan dan sebagainya. Ke depan Mas Eko ngelihat gimana? Kan udah ada hal yang kemudian terbukti bahwa apa yang diwujudkan ini dan dicintai ini menghasilkan sesuatu. Dan sudah menjadi tempat di mana banyak orang juga terlibat dan mendapatkan manfaat. Itu kan satu sisi menjadi support system Mas Eko sendiri. Buat mereka juga memberikan sesuatu, nggak hanya penghidupan, tapi juga mereka transfer sesuatu yang Mas Eko punya, lalu mereka paham, Mas Eko juga dapat. Lalu ke depan ini seni kan lagi rame-ramenya nih Mas, dan banyak banget gimana. Kayaknya semua hal itu pengen ada seninya deh. Itu saya mengalami nggak hanya di sini, di Jakarta juga. Mas Eko melihat ke depan apa yang mau masih digagas dan perlu dilihat gitu ya. Artinya ini positif banget buat dunia kesenian ya, menurut saya. Tahun-tahun ini ya. Iya, generasi sekarang ini dan fenomena ini, era ini ya. Karena di flashback memang di era saya tidak seperti ini ya. Ketika art bersentuhan dengan merchandising, art bersentuhan dengan produk dan industri yang besar, dan itu diamini dan disenangi dan dirayakan, something positif menurut saya. Dan ini kita harus merasakannya. Benturannya di era akan ketemu di benturan di era berikutnya. Iya, sejarah perjalanan kesenian kan selalu berkembang dan berubah. Di era situasi sekarang ini nggak mungkin akan diiyakan ketika kita bisa bicara tentang seniman-seniman senior lah, eranya 90 ke atas. Mereka akan sangat, mungkin bukan anti ya, tapi akan sangat kesulitan bersentuhan dengan dunia komersil, brand, segala macam. Karena bagaimanapun juga ada nilai request, dan seniman ini juga kadang kepalanya lebih besar, jadi ide-idenya harus sesuai saya misalnya gitu ya. Susah harus beradaptasi. Kayak gitu, ada hal-hal yang sebenarnya pakem ya, era pakem ya misalnya. Nah sekarang ini menurut saya menarik karena saya melakukannya di 2013 ketika dengan Louis Vuitton misalnya gitu. Ya itu menurut saya yang besar banget itu. Waktu itu juga saya merasa bahwa saya berada di antara ujung pedang nih, jadi dihujat bener-bener. Karena saya juga melakukan street gambar di jalan, terus saya juga melukis gitu, dan penggabungan elemen ini semua tak gabungin. Tiba-tiba ada elemen brand misalnya gitu.
Itu tidak semata saya iyakan, saya masih satu nggak percaya. Yang kedua, ini complicated ketika saya harus menghadapi ini di dunia kesenian, di wacana seni rupanya, senimannya. Bagaimana saya bersentuhan dengan brand, produk misalnya gitu. Apa nanti saya? Tetapi prinsip saya, pengalaman baru, hal-hal baru itu penting. Saya nggak akan pernah tahu kalau saya nggak mencobanya. Harus saya benturkan. Dan saya mengiyakan, dan terjadilah proyek itu. Dan setelah itu proyeknya ya menyebar dengan proyek macam-macam misalnya. Terus produk itu mulai membuka diri, seniman juga mulai visual artinya seniman mulai melihat peluang ini, generasi muda terutama, bukan yang tua ya, senior ya. Karena yang senior ini akan bermain di ranah galeri, ya, katakanlah galeri ya. Dan museum seni rupa yang mungkin pakem ya, mungkin gitu. Nah, ini yang muda ini melihat peluang ini di ranah mereka. Mereka nggak perlu pameran di galeri, tapi mereka populer di Instagram misalnya gitu. Itu adalah galeri mereka. Itu adalah popularitas mereka, fans mereka, penggemar mereka yang bisa lebih interaksi langsung. Dan setiap saat yang mereka bikinkan adalah sesuatu yang bisa populer, bisa dijual. Yang di sini ini kentara banget dengan profit seniman muda sekarang ini. Nggak masalah, ini eranya dan ini memang di mana-mana, tidak hanya di Indonesia ya. Artinya itu adalah jalur yang sebenarnya menarik. Nah, mana kita akan milih gitu misalnya gitu. Otomatis bagi saya ini seperti saya bilang tadi adalah sejarah kesenian juga. Kita akan tahu nanti akan membesar seperti apa, menjadi benturan seperti apa di next-nya. Ini masih proses dan kita mengalaminya dan menyenangkan gitu. Saya juga nggak dirugikan dengan situasi ini, malah diuntungkan. Karena makin meluas sebenarnya. Makin meluas dan saya lihat banyak potensi-potensi anak muda dengan karyanya, generasi muda misalnya gitu, generasi seniman muda menarik gitu. Semakin banyak orang yang mengetahui kamu, sekarang ini takarannya adalah followers misalnya gitu, semakin leluasa apa yang akan kamu bikin, dan mereka akan menerimanya. Tapi juga jangan salah, semakin banyak yang akan menyoroti kamu. Jadi popularitas itu kamu bikin sendiri, popularitas itu bisa menjadi kendaraanmu, tapi juga jadi bumerangmu. Katakanlah, ya itu akan persaingannya akan di situ gitu. Kayak tadi pedang. Seperti itu. Suatu saat ini akan memiliki puncaknya. Seperti media sosial ini. Sekarang sudah bertumbuh lagi banyak hal media sosial yang bisa lebih memungkinkan banyak hal lagi misalnya gitu. Nah ini menarik buat saya seperti spons, saya akan menyerap semuanya, mencoba mencari tahu. Meskipun anak saya sekarang lebih tahu tentang sosmed, tentang bagaimana apa istilahnya beli daring itu lebih praktis buat mereka dibanding saya. Saya mulai belajar ke sana menggunakan aktivitas itu dan piranti itu untuk kebutuhan saya misalnya. Dari ruang terkecil bisa mengakses semuanya, bahkan dia datang ke kamar misalnya kayak gitu. Nah, ini akan terus seperti itu. Ini akan membuat strategi-strategi di kepala saya yang belum saya bisa bicarakan karena itu masih menjadi strategi-strategi saya. Masih diserap juga ya, Mas Eko? Ya, akan saya serap bagaimana. Nanti setelah itu baru. Ya. Tadi Mas Eko kan ada di ujung pedang ketika bertemu dengan Louis Vuitton dan berhadapan dengan apa tadi istilahnya atau industri. Itu menghadapinya ketika menemukan teman-teman yang di sekitar entah mencibir atau ini, Mas Eko gimana? Satu, saya tetap konsisten bikin karya yang selama ini ada, misalnya lukisan atau apa. Saya konsisten bikin schedule jadwal pameran. Karena bagaimanapun juga pameran itu adalah pertarungan kita tentang di dunia wacana seni rupa, bagaimana posisi kita akan selalu dibaca gitu dengan karya-karya terbaru. Apakah akan stuck? Apakah akan menurun, apakah akan naik, apakah akan ada hal yang menarik dan fresh gitu. Apakah ada penemuan hal-hal baru misalnya gitu. Saya tidak memanjakan diri saya di produk, terus setelah Louis Vuitton saya dengan produk-produk lainnya enggak. Mungkin sangat beda dengan seniman muda sekarang ya, langsung nyambung ke brand-brand lainnya. Nah, saya tetap kembali pakem karena saya dengan galeri, museum, proses berkarya saya ada di sini, konvensional. Karena bagi saya juga ini adalah ruang lingkup yang sangat personal buat saya melukis itu. Bagaimana karya ini muncul dari saya
seperti anak gitu, dan dia akan kemana dan dia bagaimana, itu adalah tetap menjadi benang merah saya, pertalian darah saya dengan karya gitu. Tidak serta-merta hanya melebar meluas gitu selesai, tapi bagaimana dia diperlakukan gitu, gitu ya. Tapi proses justru itu membuat Mas Eko malah nggak tertutup kan pintunya untuk brand-brand yang lain. Kalau enggak. Karena Mas Eko tetap gigih di bidang yang Mas Eko cintai, dengan tadi schedule akan pameran di mana-mana, itu kan bagian yang itu jiwa besar yang apinya, sementara yang lain percikan-percikan itu yang kemudian datang gitu kan. Setelah Louis Vuitton ada Samsung, ada Aqua nih kita nyebut, dan hampir semua kayaknya orang juga pengen sama Eko Nugroho gitu ya. Tapi selected ya, artinya lebih dari itu banyak. Artinya yang mencoba menawarkan proposal ke kita, tapi memang ya seleksi itu penting. Bagaimana tetap seleksinya tetap pertimbangan tadi itu, tidak hanya semata saya memberikan profitnya atau nilai-nilai jualnya, tapi bagaimana ini bisa menjadikan sinergi antara produk dan kesenian. Tidak hanya produk menginvasi seni gitu, tapi bagaimana ini bisa equal, bahwa bangganya banyak produk kita, nasional kita, katakanlah gitu, atau bahkan internasional, itu menggunakan karya seniman Indonesia, misalnya gitu. Itu bangga, senang gitu. Tidak lagi dari dulu misalnya mengcopy hal-hal lainnya atau hal-hal yang tidak jelas atau hanya sekedar desain, tapi ini bisa dibaca. Oh ini karyanya dia. Oh ini menarik, menonjol di situ, menonjol di rak-rak toko, menonjol di toko-toko, menonjol di hal-hal yang akan dikonsumsi oleh anak muda ke anak muda lainnya. Itu membanggakan kan. Anda akan mengenakan sepatu yang saya desain misalnya gitu, itu kan ada hal yang membanggakan, dan kita sesama, dan ini artinya ada di lingkup kesenian Indonesia. Dan bagusnya produk lokal menjadi terbuka dan big support gitu untuk karya-karya itu. Artinya nggak berhasil dengan saya, dia akan lari ke seniman lainnya. It's good. Tidak melulu dengan saya, dan artinya itu terdistribusi. Dan artinya mengembangkan seniman-seniman lain. Ya, itu penting kan artinya. Pemikirannya adalah ke seniman, bukan lagi hangel lagi senimannya ke biro desain misalnya gitu. Nah, enggak gitu kan. Ya, biro desain sekarang juga punya bargaining dengan desain-desain yang mungkin harus berbeda, harus terkonsep dengan kuat dan menarik gitu. Artinya itu tetap masih seni rupa, artinya ranah visual. Artinya ini feedback yang bagus. Di saya juga bagus, tetapi memang tidak semua saya iyakan gitu. Ketika saya dapat suapan nasi pertama, ya saya akan tunggu berikutnya, misalnya gitu. Saya juga akan membuat bahwa ada perjanjian yang sangat ketat gitu, dengan jumlah, dengan durasi, Iya. Kalau dari semua karya yang Mas Eko libati ya, baik yang tadi dengan pameran dan sebagainya, lalu brand yang Mas Eko banget itu menurut Mas Eko yang aduh, kalau brand itu juga 50-50 sih buat saya. Saya mempertimbangkan konsep mereka juga. Saya tidak bisa mengabaikan serta-merta. Makanya dengan hal ini saya belajar ya. Jadi artinya harus tidak serta-merta, apa produknya air minum, ya aku gambar ikinya terserah. Enggak. Harus saya bikin konsep. Saya tawarkan konsepnya dulu. Dan menerima masukan mereka. dari mereka. Oke. Saya masuk visual, saya mengolah ini. Mana yang kalian pilih gitu. Tidak satu visual, tapi ada beberapa. Terus saya bisa menceritakan satu desainnya tentang ini. Makna atau pesannya di situ. Ya, karena disitulah bargaining saya. Artinya juga tidak serta-merta itu partner. Tapi tidak serta-merta mereka juga hanya tempat aja, gitu. Saya mengambil uang kan. Artinya saya dengan ini saya belajar juga artinya. Dan hal ini saya merasa ini penting sebenarnya, orang ketemu dengan brand atau seniman dengan brand. Saya membacanya bisa jadi saya keliru. Seniman menjadi lebih rendah hati sih. Artinya dia mau menerima masukan dari lain, gagasan orang lain, nggak melulu idenya dia yang harus terwujud. Kalau membaca versi saya ya, tapi saya nggak tahu seniman lainnya ya. Artinya strategi seniman lainnya saya nggak pernah tahu tentang berkarya dan kerjasama dengan brand. Tapi di saya seperti itu. Artinya seniman itu selalu kepalanya besar, ya egonya gede karena dia punya ide-ide gitu yang sesuai dengan karakter untuk karya dia. Ketika semua orang menyukai karyanya, ya kita masih bisa memegang kepala itu enggak. Saya nggak pernah memikirkan popularitas, tetapi saya senang sekali bikin karya, saya senang sekali melukis. Semua ekspresi saya, baik susah, sedih, senang, keluar di situ, sakit keluar di situ. Itu yang jadikan saya terapi gitu. Dan ketika ini bisa didistribusi katakanlah, itu adalah feedback atau effort yang penting, sangat penting. Tapi dia tidak memanjakan saya. Saya berusaha tidak untuk
terlena di situ. Iya. Terus-terusan di situ. Artinya saya tetap berkarya apapun itu. Mereka mengapresiasi karya saya dengan apa yang saya tumpahkan, bukan apa yang mereka inginkan. Kalau ke karya ya, itulah. Seperti saya bilang, egonya seniman kan gede dia. Ya. Jadi rata-rata seniman seperti itu. Brand-brand lokal aja muncul ya. Saya nggak pernah tahu sepatu Kompas atau apa itu kan gede dan bagus dan permintaannya tinggi. Menurut saya menarik. Kenapa enggak? Itu bagus banget. Nggak tahu ya apakah karena Jokowi, saya juga nggak tahu ya. Tapi artinya kebijakan-kebijakan yang mendorong itu mungkin. Saya juga sadar betul bahwa behind the scene pasti ada kebijakan. Pasti ada supporting system yang besar di sana. Yang mungkin kita nggak lihat. Yang kita nggak lihat. Tapi yang untuk look back, industri lihat rootmu misalnya gitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin saya nggak tahu ya. Ini hanya feeling aja. Tapi rata-rata yaitu gemparan, gempuran, kehebohan itu mungkin juga ada sesuatu yang mungkin aja terjadi politis dalam tanda petik ya. Artinya hal kayak gini kan juga tidak terjadi di era saya. Iya. Tapi saya belajar satu hal yang saya baru dapat sambil mencoba mencerna ya obrolan tadi soal spons gitu. Itu saya lihat kayak strategi yang sekaligus jadi sumber kekuatan sih. Ya apapun, kalau perubahan kita juga nggak pernah menduga akan terjadi apa, tapi dengan bersikap sebagai spons tadi ada sesuatu ya udah serap dulu. Nggak bisa langsung terjadi apa-apa, tapi itu kan muncul di sini lalu terinternalisasi dan kemudian terrepresentasi di banyak karya ya. Tadi yang ember besar, ada bolong-bolong kecil, kepala yang penuh itu lama-lama juga turun karena ada yang terdistribusi. Spons dan Mas Eko sebagai orang yang berperilaku sebagai yang menyerap itu memang dari awal terbentuk atau kemudian punya kesempatan menjadi karakternya Mas Eko belakangan? Akan susah ya pemetaannya seperti itu, tapi itu kayak feeling gitu. Feeling aja. Mungkin udah dari dulu ya mungkin. Atau emang dari keluarga memang mungkin dari keluarga, mungkin karena kita dari atau ledoan tadi yang memberi itu lingkungan satu, terus keluarga saya bukan keluarga yang dimanjakan dengan hal-hal gitu ya. Bahkan di lingkungan satu blok area saya itu dulu rumah saya yang masih bambu, gedek. Nah baru ketika ada bantuan pemerintah ditembok. Nah, jadi dapat bantuan dari pemerintah rumah bapak saya. Tapi ketika saya sudah bisa menjual lukisan, saya bangun rumah bapak ibu saya di Ledok sana. Mungkin ya do something as long as positif ya misalnya, atau misalnya halal misalnya ngono iki. Menurut saya juga melihat bapak ibu saya, misalnya bapak saya kerja koran, tapi di sela-sela harinya dia tukang pijet. Saya sering dipijet dulu. Almarhum bapak saya ketika masih sugeng, saya seneng dipijet. Sekarang ini kangen aja dipijet, ditemu pijet gitu kok nggak sama ya. Itu. Terus dia keliling kan. Jadi sampai dia punya pelanggan gitu ya. Bagus menurut saya. Oh, bagus ya. Jadi kalau tingkat stresnya tinggi, ekonomi kita rendah, tingkat stresnya tinggi. Bapak saya ya karena pemasukannya juga nggak seperti orang lain gitu kan. Jadi bapak saya agak temperamen gitu. Jadi segala sesuatunya nggak beres, jadi akan emosional biasalah. Ibu saya ibu rumah tangga, ngurusi 5 anak misalnya, anak pertama ya bisa dibayangin loper koran sampai pensiunnya almarhum ini 60.000 gitu sebulan. Ya dulu ketika era saya masih SMA karena udah SMA udah kuliah dia baru pensiun. Ya dia masih bisa menggunakan itu untuk 5 orang anaknya utang sana sini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada masalah tentang keuangan, meskipun ya segala sesuatunya harus dibagi berlima, beli ayam dibagi berlima kayak gitu, telur ya dipotong setengah, jarang utuh misalnya kayak gitu-gitu. Ya klasik ya situasi yang saya alami. Mungkin jadi pada akhirnya ada semangat bahwa dapatkan yang terbaik apa yang ada di sekitarmu, di depanmu misalnya gitu, nikmati itu misalnya, dan ya bersyukur aja. Jadi ya misalnya gini, tetangga saya misalnya, tolong buang ke sampah, nanti setelah itu dikasih jajan misalnya kayak gitu. Sirkulasi di kampung kayak gitu. Terus suruh makan, aku gaya rotinya kayak gitu-gitu. Jadi back and forward. Jadi tapi itu harmonis sekali, menarik dan tidak ada beban.
Oke. Dan ngalir gitu, karena semua orang juga baik, lingkungan gitu ya, kecuali memang kalau saya terlibat misalnya Jo, ya teman-teman yang melakukan itu juga masih jadi teman, maksudnya mereka memang pilihan kan, tapi aku nggak, nek ngumpul ya ngumpul, nek ngombe ya ngombe ya, tapi aku nggak ikut misalnya gitu, karena aku juga mikir resiko. Kalau melakukan itu, iya, dampaknya satu kan, balik mesti aku dimarahi, terus aku bermasalah, aku rentuk sekolah. Yang kedua aku masih ngomong adik-adik gitu. Nanti karena aku kepikiran aja mereka pasti niru. karena pertama tadi. Ya? Pastinya gitu ya, misalnya. Terus itu effortnya gede, larang mesti Iya, dadak iuran gitu. Dapat Itu dari nggak mana mungkin. juga, kan? Ya. Iya. Buat saya nggak mungkin, meskipun ya bisa terfasilitasi, tapi nggak mungkin lah. Aku mikir hal lainnya aja. Satu itu secara aktivitas mungkin, dan secara ini saya lebih banyak mendengarkan lah, seneng. Saya lebih suka ngegongi pembicaraan, bikin lucu, hal-hal sambil gitu. menyerap tadi ya? Iya. Karena tiap orang ini unik. Orang yang sok tahu tentang tim sepak bola misalnya gitu. Rungoknya saya lucu aja, lucu udah. Tapi saya nggak mau balas atau... bukan ke sana, tapi ini sosok yang unik, saya bilang gitu. Dengan keberaniannya, Dian sok taunya tentang hal-hal saya suka, karena ya ini adalah karakter yang akan berbeda dengan teman sebelahnya yang pendiam misalnya gitu. Seru sih. Saya ngeliat, oh ternyata energi Mas Eko kayak gitu. Saya nggak nyangka bahwa pengalaman waktu di Ledoan itu berpengaruh besar dan pengaruh positif yang kemudian menjadi telinga untuk banyak hal, dan kemudian apa yang diserap dijadikan sebuah internalisasi atau bagian yang kemudian Mas Eko pilih, ini dimunculkan di sini, ini dimunculkan di sini. Dan itu kayaknya sih mudah-mudahan, dan saya berharap mungkin itu kayaknya juga akan abadi sih, karena itu kan nggak pernah berakhir juga, nggak pernah selesai tuh obrolan, keluhan atau percakapan, pembicaraan dengan orang. Selama kamu bertemu dan orang itu masih berbicara padamu, menurut saya kapanpun itu akan ada sesuatu yang baru dengan orang yang sama ya. Menurut saya itu. Jadi seni menurut Mas Eko nggak jauh dari hidup sebenarnya? Buat saya iya. Mau apa? Jadi saya menyukai banyak hal yang berhubungan dengan seni. Apa ya? Apa? Warna saya suka. Pemilihan kaos itu sudah seni. Musik itu sudah seni juga. Jadi kalau saya melukis selalu ada musik misalnya gitu. Dan apa ya? Ngamen di jalan yang bisa melontarkan lagu ataupun cuma dicat perak itu untuk minta uang, itu seni buat saya. Nah, bagaimana ya? Ini selalu related dengan hal-hal seni. Bagaimana membidik ini menjadi sebuah kesenian dari elemen sudut itu, misalnya gitu. Dan itu kembali lagi ke kehidupannya sendiri. Iya, saya di mana ya ini apa yang ada di sekitar saya ditempatkan di mana. Karena kan kita nggak bisa milih nih, mau jadi orang Amerika ya mungkin. Ya pindah ke sana untuk mencoba hidup nggak masalah. Iya, tapi nggak akan bisa mengingkari apa yang tadi. Sebenarnya aku seperti jika kejadian seperti itu akan jadi spons. Kalaupun berhasil, ya itu adalah efek. Tapi kalau enggak, ya ini rootnya balik ya wis. Tapi karakter itu akan ke bawah kan. Dimanapun kamu tinggal. Ya kalau di sini di Jogja ya begini. Ya seperti ini. Misalnya dan ini keunikan yang mungkin juga nggak bisa ditiru atau nggak bisa dikopi oleh orang lain juga ya. Karena pengalaman personal juga kan. Iya. Dan itu sangat karakter ya. Mungkin ya. Mungkin ada yang punya kesamaan, kemiripan entah di mana, entah berantah, bisa jadi. Karena toh manusia juga nggak beda-beda amat, pasti akan ada singgungannya pasti, ya pengalaman entah hidupnya. Ya, yang kembar aja ada, misalnya gitu. Selama kita punya karakter, punya jati diri, punya sesuatu yang kita paham, kita tahu, ya situ aja menurut saya. Kalau kita nggak tahu, mengada-ada, kita tahu itu, ya akan tampak kok sebenarnya. Kita nggak perlu menjustifikasi, tapi akan tampak. Artinya kan kalau kita nggak paham dengan apa yang kita lakukan, nggak keluar dari diri sendiri gitu ya. Kalau kita nggak paham ya artinya akan tampak aja sebenarnya, gampangannya gitu akan tampak. Oh ya misalnya ya ini mungkin juga membuat Mas Eko juga nggak pernah merasa lelah, kayak nggak pernah mengada-ada juga. Ya udah karya keluar aja. Nggak bisa gambar, nggak bisa. Ya udah. Setahun bisa setengah tahun, tapi terus bikin bordir misalnya, bikin patung misalnya. Tapi tetap circle-nya gitu. Aku nggak bisa ngalamin, aku mau pengen cerita ke anak-anak kecil ya ke Atlas. Bikin wayang itu tadi. Bikin wayang, ngajarin mereka, terus nemenin mereka gambar. Mereka kan ya agresif, fantasinya ya saya suka gitu. Anak-anak itu kayak menyegarkan Mas Eko lagi. Iya. Saya suruh, yuk kita gambar tentang gajah misalnya. Yang digambar adalah gajah pink misalnya gitu kan. Sesuatu yang nggak ada dalam pikiran ya, kita misalnya di gajah anak-anak. pink. Tiba-tiba dia ada ruangannya, pintunya bisa dibuka.
Itu kan anak-anak, orang dewasa yang sudah lihat gajah, tahu gajah nggak mungkin ada pintunya, warnanya abu-abu, ya nggak bisa. Itu perspektif orang dewasa. Orang dewasa beda. Itu creating fantasi. Anak-anak itu hidup dalam fantasi. Anak-anak itu punya fantasi. Nah, orang dewasa itu creating kalau sekarang. Dia mencoba ya? Dia mencoba kekanak-kanakan di karyanya, di visualnya, di karakternya, di fashionnya, di ini creating. Tapi kalau anak-anak dia hidup dia, fantasinya itu ada di dia karena dia muncul dan dia belum tahu apa-apa. Dia belum banyak tahu. Nah, kita yang akan kasih tahu kan nantinya, atau dia akan tahu sendiri. Nah, sebelum dia tahu semuanya seperti kita, itu biarkan dia fantasinya dia miliki gitu, jangan dijajah dulu, jangan diinvasi cekoki atau diberi sesuatu yang dia nggak hidup di dunia. Kecuali dia tanya, gajah itu kayak apa sebenarnya, kasih lihat. Kecuali tentu buat Mas Eko, kalau tadi ngomong soal ember yang penuh lalu titik-titik di mana Mas Eko bisa mengembangkan ember-ember kecil yang tadi itu untuk suatu saat justru kembali ke Mas Eko sendiri ya. Bisa jadi, dan memberi bisa penyegaran ke tempat lainnya juga. Dan buat Mas Eko juga kan? Iya, bisa kembali ke saya. Kalaupun ini misalnya ember bocor ke tanah kan, sampingnya lama-lama ada pohon nih, rindang ke saya. Misalnya kayak gitu kan. Muter ya. Nah, misalnya kayak gitu, circle-nya gitu aja, simpelnya gitu. So Mas Eko. Sami-sami Mas. Banyak ini. Saya dapat yang nggak saya pernah tahu dari Mas Eko ya. Nggak pernah ya, kita ketemu juga. Iya, di medsos juga, main kesini cuman waktu itu apa ya, kita lebaran ya. Oke, Mas Eko, sembah nuwun, ini udah zuhur juga. Ya. Saatnya kita berhenti dan melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih ya Mas.